Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai vaksin, dimana untuk materi pendahuluannya sudah dijelaskan secara rinci di materi imunomodulator ya. Ada kaitannya dengan materi imunomodulator, dimana vaksin ini merupakan proses imunostimulasi ya, khususnya imunostimulasi yang spesifik ya, spesifik terhadap antigen tertentu. Oke, langsung saja kepada materi. Yang pertama, dilihat dari definisi, vaksin itu merupakan antigen ya yang dapat berupa bibit penyakit atau sumber penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan ya. Antigen bisa diambil dari bakteri, bisa dari virus atau rickettsia ya, atau diambil dari proses pemurnian atau DNA rekombinat, dan juga dapat berupa toksoid ya. Ini bila vaksin diberikan kepada manusia, ini tujuannya untuk menimbulkan kekebalan imun yang spesifik ya, secara aktif terhadap penyakit tertentu. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ini untuk memicu sistem kekebalan imun terhadap suatu penyakit tertentu, jadi spesifik ya. Selanjutnya, ini merupakan beberapa contoh vaksin. Yang pertama ini vaksin yang hidup ya, hidup yang dilemahkan. Jadi vaksin itu nanti ada yang hidup si bakteri atau virusnya, tapi dilemahkan ya. Ini contohnya vaksin BCG, vaksin polio oral ya. Ada vaksin measles, ada rotavirus dan demam kuning. Measles ini yaitu vaksin rubella ya, campak rubella, nanti dijelaskan ya. Ada yang diinaktivasi atau yang dimatikan antigennya ya. Contohnya ini vaksin pertusis atau batuk kerjan atau batuk 100 hari ya. Ada vaksin polio ya. Tadi polio yang ini vaksin hidup, sekarang yang diinaktivasi ini polio yang diberikan secara secara injeksi ya. Ini yang dilakukan pembersihan atau pemurian atau direkayasa DNA rekombinan ya, rekayasa ya. Ini contohnya ada yang pertusis, ada yang untuk influenza tipe B, ada yang untuk pneumokoki ya, ada yang untuk hepatitis B, dan yang terakhir ini ada yang dari sumbernya dari toksoid yang diinaktivasi ya. Contohnya vaksin TT dan difteri toksoid. Berikut merupakan rute dan contoh vaksin dari berbagai bentuk sediaan ya. Ini ada yang oral ya. Contohnya ini obat polio dan rotavirus. Yang intramuskular ya. Intramuskular ini ya, rute pemberian obatnya. Ini contohnya, ini ada TT, ada DT dan lain sebagainya, hepatitis ya. Ada yang rute subkutan, ada measles, ada demam kuning, dan yang terakhir ini ada yang transdermal yaitu vaksin BCG. Selanjutnya, secara umum ini merupakan mekanisme dari vaksin ya. Vaksin tadi di awal diberikan antigen supaya antigen tersebut memberikan kekebalan tubuh kepada individu atau kepada manusia ya. Di sini manusia, kita berbicara tentang manusia. Akan tetapi vaksin itu bukan hanya untuk manusia, ada juga untuk vaksin hewan ya. Ini dimana antigen ini berupa bisa dari yang hidup atau yang dilemahkan atau berupa toksoid juga ya. Ini antigen dimasukkan ke dalam tubuh yang berikatan dengan APC. Yang ini APC ya. Yang ini APC ini berikatan dengan MHC2
pada sel T helper ya. Ini berikatan. Setelah berikatan ini terbagi menjadi dua ya. Ada T helper CD4 yang ini yang ke makrofag, ada yang ke sel T killer ya. Yang ini kita skip, kita ke bagian yang B cell, karena B cell ini yang bertanggung jawab terhadap proses memori atau ingatan suatu antigen yang nantinya akan dibentuk suatu antibody ya. Ini sel B, ada yang naib. Kalau naib itu dia apa namanya, acuh tak acuh ya. Jadi adanya virus, dia hanya acuh saja. Sedangkan naib sel B yang ini yang bersifat atau berfungsi sebagai memori yang spesifik terhadap virus tertentu ya. Ini virus A contohnya ya. Virus A dicontohkannya setelah virus A ini diingat oleh sel memori B, nah, nanti dibentuklah antibody ya. Karena sudah disimpan di memori, apabila nanti ada serangan infeksi pada waktu yang berlainan, maka si tubuh sudah dibentuk antibodinya ya, sehingga bisa untuk menangkal penyakit tersebut. Ini merupakan grafik ya, grafik respon tubuh baik primer maupun sekunder, dimana ini primer ini ya, ini respon imun primer, ini yang sekunder, dimana primer ini relatif rendah ya, relatif rendah untuk respon imunnya, sedangkan yang sekunder itu ini relatif lebih tinggi. Ini dikarenakan ada contoh vaksin ya, ada contoh vaksin ulangan. Biasanya kenapa harus diulang ini, supaya mendapatkan sistem imunitas yang maksimal ya, dan kerjanya juga lebih panjang. Tadi sudah dijelaskan ya, nanti ada vaksin hidup, ada vaksin hidup yang dilemahkan, ada vaksin mati. Biasanya vaksin hidup itu bekerjanya relatif cukup panjang, sedangkan untuk vaksin yang mati itu relatif rendah ya. Ini selanjutnya tadi vaksin sudah, sekarang imunisasi ya. Apa itu imunisasi? Yaitu merupakan suatu cara atau proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari seseorang terhadap antigen. Antigen itu dari tadi ya, dari bakteri, virus ya. Sehingga bila nanti dia terkena penyakit ya, pada antigen yang serupa tidak terjadi penyakit ya, karena sudah dibentuk antibodinya dari vaksin yang telah diberikan. Contohnya digunakan vaksin polio, nanti apabila terpapar virus polio, sehingga pasien akan lebih kebal terhadap penyakit itu sendiri ya. Yang namanya spesifik ya, berarti vaksin A berarti kebal terhadap penyakit A, kalau vaksin B kebal terhadap penyakit B ya. Itu contohnya. Sedangkan tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit ya pada seseorang, pada penyakit tertentu ya, atau sekelompok masyarakat atau populasi, bahkan lebih luasnya lagi dunia ya, untuk menghilangkan suatu penyakit supaya tidak menjadi infeksi di dunia. Nah, berhubung sekarang timingnya tepat ya dibahas, sekarang kan lagi mode trennya COVID-19 ya, atau coronavirus atau novel corona ya. Jadi untuk sekarang, karena ini merupakan jenis virus yang baru, otomatis tubuh kita atau tubuh dari kebanyakan orang di dunia sekarang baru berkenalan ya. Nanti apabila di tahun berikutnya, dan mudah-mudahan tidak datang, dan apabila menginfeksi lagi, insya Allah tubuh kita sudah mempunyai antibodinya ya. Karena ada sebagian individu yang sudah terinfeksi, otomatis kedepannya nanti vaksin bisa diproduksi ya.
Imunitas secara umum dibagi menjadi dua, ada yang aktif, ada yang pasif ya. Kita bahas yang aktifnya dulu, yaitu untuk yang aktif pemberian antigen ya pada manusia atau inangnya untuk menginduksi pembentukan antibodi dan imunitas seluler ya. Tujuannya sebagai perlindungan terhadap bahan-bahan yang dapat mengakibatkan infeksi ya. Contohnya bisa contoh bahannya bisa dari bahan yang diinaktivasi atau yang dimatikan, atau bahan yang hidup dilemahkan ya. Ini yang imunisasi aktif ini lebih condong disukai dikarenakan kadar antibodi yang diberikan itu lebih tinggi ya, dan dipertahankan dalam jangka yang lebih lama. Otomatis antibodinya tinggi ya, terus penggunaannya juga jangka panjang, berimbas kepada frekuensi pemberiannya yang lebih jarang. Beda hal dengan yang imunisasi pasif ya, itu frekuensinya akan lebih sering digunakan. Ini secara beriringan akan nantinya membentuk imunitas seluler ya. Ini yang pasif, beda hal dengan yang aktif tadi ya. Ini prinsipnya pemindahan imunitas pada inang ya menggunakan produk imunologis yang sudah terbentuk. Jadi di dalam sediaannya ada produk imunologis yang sudah terbentuk imunitasnya, nanti dipindahkan ke individu yang akan diberi vaksin ya. Tujuannya memberikan perlindungan terhadap antigen ya. Jadi antigen di tubuh kita ya diberikan perlindungan ya oleh imunitas pasif ini. Contohnya yaitu imunoglobulin ya. Sasarannya yaitu untuk pasien yang tidak mampu memproduksi antibodi atau pada keadaan agama globulinemia kongenital ya. Yang kedua, untuk pencegahan penyakit ya ketika waktu tidak memungkinkan dilakukannya imunisasi aktif, misalkan setelah pasca paparan. Yang selanjutnya terapi untuk penyakit tertentu ya yang secara normal dapat dicegah dengan proses imunisasi. Contohnya di sini yaitu tetanus. Dan yang terakhir, terapi dalam kondisi imunisasi aktif ya yang tidak tersedia atau tidak dapat dilaksanakan ya. Contohnya yaitu tergigit ular. Kita bahas yang vaksin hidup yang dilemahkan terlebih dahulu ya. Kita bahas satu persatu, oke. Langsung saja, ini ada contohnya vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin, di mana vaksin BCG ini merupakan atau berupa bentuk sediaan beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis ya, dari jenis atau strain Paris nomor 1173P2. Ini diberikan pada umur bayi ya sebelum sebulan, atau bisa antara umur 0 sampai 12 bulan. Itu masih tetap disetujui ya. Baiknya tapi tetap umur sebelum 1 bulan ya. Untuk dosis kurang dari 1 tahun yaitu 0,05 mili, dan anak yaitu 0,10 mili, diberikan secara intrakutan. Tujuannya yaitu untuk imunisasi terhadap TB atau tuberkulosis ya. Kontraindikasinya ini tidak boleh diberikan pada pasien yang imunokompromis atau kelainan sistem imun. Penggunaannya bisa dilihat ya, ini disuntikan. Sebelum disuntikan nih vaksin harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan suntik steril ya dan kering dengan menggunakan jarum yang panjang. Pakai pelarut NaCl fisiologis ya. Vaksin sudah dilarutkan hanya dapat bertahan paling lama 3 jam. Jadi biasanya ini merupakan vaksin program pemerintah juga, dijadwalkan juga supaya ini dari umur vaksin ini 3 jam ya, karena pendeknya umur dari vaksin, supaya habis dalam penggunaan. Jadi harus dijadwal, misalkan dalam 1 hari berapa pasien yang akan divaksin ya. Jangan sampai hanya 1 orang ya, nanti sisanya akan dibuang vaksinnya.
karena akan menyisakan vaksin yang sudah dipakai. Dimaksimalkan habis dalam 1 hari. Ini maksimalnya 3 jam ya. Ini vaksin polio ya. Ini kita bahas yang oralnya dulu. Yang kebanyakan yang dipakai yang oral ya, karena relatif lebih murah juga. Beda hal dengan yang vaksin nanti yang dimatikan, yang rute yang disuntikan. Ini vaksin polio ya, vaksin trivalen ya, didapat dari poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3. Ini dibiarkan dalam jaringan kera ya, diambil dari kera dan distabilkan dengan sukrosa. Vaksin ini juga merupakan imunisasi dasar ya. Polio 2, 3, dan 4 diberikan 2 tetes rute oral dengan interval waktu tidak boleh lebih ya, atau tidak kurang dari 4 minggu. Imunisasi polio ulangan diberikan setahun sejak imunisasi polio 4. Selanjutnya nanti terakhir diberikan setelah umur 5-6 tahun, awal masuk sekolah dasar mungkin ya. Untuk indikasinya yaitu sebagai imunitas aktif terhadap poliomyelitis ya. Penggunaannya ini sebelum digunakan vial harus dipasang pipet terlebih dahulu untuk meneteskan kesediaannya. Selanjutnya vaksin campak. Ini merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan ya. Ini kesetaraannya setiap dosis 0,5 mili mengandung tidak kurang dari 1000 infective unit virus strainnya CAM 70 dan tidak lebih dari 100 mikrogram residu kanamisin dan 30 mikrogram residu eritromisin ya. Ini juga ada MR atau MR ini atau measles-rubella dijadikan imunisasi wajib sejak terjadinya KLB kemarin-kemarin ya. Kejadian rubella hampir sama ininya ya. Rubella ini disebut dengan campak Jerman ya. Indikasinya untuk imunisasi aktif terhadap penyakit campak ya. Penggunaannya bisa diberikan dalam 1 dosis 0,5 mili secara bersangkutan pada umur 9 bulan. Sebelum vaksin diberikan ini harus dilarutkan terlebih dahulu ya dalam aqua bides dan disuntikan secara sungkutan dengan dosis 0,5 mili. Ini setelah dilarutkan, vaksin dapat digunakan paling lama selama 6 jam ya. Jadi umur vaksinnya setelah dibuka kemasannya itu umurnya hanya 6 jam. Jadi seperti halnya tadi, vaksinnya harus dijadwalkan penggunaannya. Selanjutnya vaksin rotavirus. Nah, di mana rotavirus ini merupakan kejadian lumayan terbesar juga di Indonesia dengan efek atau dengan gejala diare ya. Ini hanya diberikan melalui peroral. 1 paket terdiri dari 2 dosis ya. Dosis pertama dapat diberikan sejak bayi berumur 6 minggu ya, di mana dosis selanjutnya berjarak 4 minggu setelah dosis pertama. Sebaiknya dosis vaksin ini diberikan secara lengkap sebelum bayi berusia 16 minggu atau paling lama sudah lengkap pada saat bayi berusia 24 minggu. Ini indikasinya untuk pencegahan gastroenteritis atau gejalanya yang muncul yaitu diare ya, yang disebabkan oleh rotavirus tipe G1 dan non G1 seperti G2, G3, G4 dan G9. Ini merupakan macam-macam jenis vaksin ya, yang rotavirus monovalen dan pentavalen. Bedanya hanya di pemberian frekuensinya ya. Yang monovalen hanya 2 kali pemberian dan pentavalen itu sampai 3 kali pemberian selama 24 minggu. Ini vaksin demam kuning atau yellow fever. Nah, di mana vaksin ini berisi virus hidup yang dilemahkan ya. Jenisnya strain 17D ya, yang dibiarkan dalam embrio ayam ya. Digunakan atau indikasinya untuk daerah yang infeksi endemik ya. Jadi apabila kita ingin mendatangi suatu daerah
yang rawan terhadap infeksi tersebut, maka kita wajib menggunakan imunisasi tersebut ya. Selanjutnya bayi di bawah usia 9 bulan ya, hanya untuk imunisasi bila resiko demam kuning tidak terelakkan ya. Kontraindikasinya gangguan respon kekebalan tadi sama ya, imunokompromis, reaksi anafilaktis terhadap telur, berarti reaksi alergi terhadap telur ya, atau yang punya reaksi alergi terhadap protein dari telur tidak boleh diberikan ya selama kehamilan juga. Efek samping imunisasi umumnya hampir sama ya, ada gatal-gatal atau rasa sakit pada tempat yang setelah disuntikan, terjadi urtikaria dan reaksi pada tempat penyuntikan. Penggunaannya 0,5 ml injeksi subkutan. Ini sediaannya suspensi protein embrio ayam ya. Ini merupakan rangkuman dari tadi vaksin hidup yang dilemahkan. Ini vaksin TB yang bersumber dari bakteri, ini yang bersumber dari virus. Ada vaksin polio, campak, rotavirus, dan vaksin demam kuning. Nah, ini efek samping yang tapi jarang terjadi ya. Ini ada anafilaktis, ini yang belum dilaporkan, ada hipersensitivitas ya. Ini yang demam kuning, ini efek samping yang jarang terjadinya yaitu neurotropik yang berhubungan dengan vaksin ensefalitis ya, atau penyakit kelainan saraf ya. Ini kejadiannya sangat jarang ya. Yang kedua, ini vaksin yang inaktivasi atau vaksin yang dimatikan ya. Vaksin ini yang pertama ada vaksin whole cell WV atau pertussis. Dua bentuk vaksin ini sedang digunakan ya, whole cell vaksin dan vaksin acellular. Di sini pertussis sudah jelas ya, ini untuk batuk rejan atau batuk untuk 100 hari disebabkan oleh Bordetella pertussis, Cocoa bacillus gram positif dan negatif yang dapat menginfeksi lapisan mukosa saluran pernapasan manusia ya. Ini seluruh vaksin pertussis utuh ini dikembangkan terlebih dahulu dan merupakan suspensi seluruh dari jenis pertussis organisme ya yang telah dinonaktifkan ya dengan menggunakan formalin. Tapi untuk sekarang ini biasanya dikombinasi dengan vaksin difteri ya. Jadi pertussis dan difteri, jadi DT ya, vaksin DT. Nanti juga ada vaksin yang lainnya yang dikombinasi ya. Selanjutnya ini biasanya disuspensikan dengan berbagai garam aluminium ya sebagai bahan pembantu. Efek sampingnya bisa berupa kemerahan dan pembengkakan pada tempat injeksi ya. Munculnya juga demam ya dengan reaksi agitasi. Reaksi lokal juga cenderung meningkat dengan bertambahnya usia dan jumlah suntikan ya. Ini tidak direkomendasikan pada pasien untuk remaja dan orang dewasa. Yang kedua, vaksin polio yang tidak aktif. Tadi di awal kita bahas yang aktifnya dalam bentuk sediaan oralnya yang diteteskan. Sekarang ini yang disuntikan ya, tapi bentuknya yang tidak aktif. Ini diproduksi dari jenis virus polio tipe serotip ya yang telah dinonaktifkan atau dibunuh dengan formalin. Sebagai vaksin ini dapat disuntikan dan dapat diberikan sendiri atau dikombinasikan dengan vaksin lain ya, misalnya vaksin difteri, tetanus, pertussis, hepatitis B, dan Haemophilus influenza. Ini merupakan rangkuman dari kedua vaksin yang dimatikan, bersumber dari bakteri yaitu pertussis, ada yang bersumber dari virus yang dimatikan yaitu vaksin polio ya. Ini reaksinya ya, reaksi atau efek samping tapi jarang. Ini rewel, menangis berkepanjangan itu rewel ya, rewel tapi jarang terjadi kejang. Hipotonik ya, tapi jarang terjadi. Ini frekuensi kejadiannya kurang dari 1%, yang ini kurang dari 0,1 sampai 0,2%. Ini
yang terakhir vaksin toksoid inaktif dan dengan cara pemurnian atau namanya apa, DNR peminian ya, pemurnian, jadi dimurnikan. Contohnya yaitu vaksin DT, difteri, tetanus. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Jadi ada vaksin yang berupa gabungan ya. Itu vaksin jerap DT mengandung toksoid difteri dan tetanus yang dimurnikan. Jadi vaksin tetanusnya yang dimurnikan serta bakteri pertussis yang telah diinaktivasi atau yang telah dimatikan ya, yang terabsorpsi dalam aluminium fosfat. Indikasinya yaitu untuk imunisasi simultan terhadap difteri dan tetanus ya. Penggunaannya ini sebelum digunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu untuk menghomogenkan suspensi. Ini dosisnya 0,5 ml dan disuntikan secara intramuskular atau subkutan. Selanjutnya vaksin TT atau tetanus toksoid ya. Ini mengandung toksoid tetanus yang dimurnikan dan bakteri pertussis yang telah diinaktivasi. Sama ini diabsorpsikan dalam aluminium fosfat atau disuspensikan dalam aluminium fosfat. Ini digunakan sebagai imunisasi aktif terhadap tetanus ya. Ini penggunaannya juga sama, disuspensikan, dikocok dahulu ya. Dosisnya sama 0,5. Ini selanjutnya yaitu vaksin DPT atau difteri pertussis tetanus. Ini merupakan vaksin yang terdiri dari toksoid difteri dan tetanus yang telah dimurnikan serta bakteri pertussis yang telah diinaktivasi atau dimatikan. Ini sama juga ya, disuspensikan dalam aluminium fosfat. Indikasinya untuk difteri, tetanus dan batuk rejan atau pertussis, batuk 100 hari ya. Penggunaannya juga sama, untuk dosisnya atau volume pemberiannya juga sama ya, 0,5 ml. Ini sebanyak 3 dosis ya. Dosis pertama diberikan pada bayi usia 2 bulan dan selanjutnya diberikan dengan interval 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Ini vaksin hepatitis B. Ini diambil dari hepatitis B rekombinan ya. Dari virus rekombinan yang telah diinaktivasikan atau yang telah dimatikan ya, yang bersifat non infeksius pastinya ya, berasal dari HBsAg yang dihasilkan dalam sel ragi ya. Jenisnya Hansuela polymorpha ya, menggunakan teknologi DNA rekombinan. Ini mungkin sudah dibahas sama Bu Nurul ya dalam obat-obat antivirus ini kebanyakan ya. Indikasinya untuk imunisasi aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh hepatitis B ya, dan tidak sensitif terhadap hepatitis A dan C. Nah, karena vaksin tadi di awal saya jelaskan itu sifatnya spesifik ya. Kalau vaksin A berarti untuk penyakit A, kalau vaksin B untuk penyakit B ya. Penggunaannya ini disuntikan dengan dosis 0,5 ml atau 1 buah HBADS prefill injeksi secara muskuler sebanyak 3 dosis ya, dengan interval paling cepat yaitu 1 bulan. Dosis pertama diberikan pada bayi 0 sampai 7 hari. Ini vaksin influenza tipe B ya, karena kebanyakan untuk influenza angka kejadiannya yang tipe B. Untuk sebenarnya untuk influenza ya ada banyak tipe. Vaksin konjugat ini contohnya ada HIV dengan merek dagang Pasteur, Merix dan MSD ya. Ini untuk yang Pasteur Merix diberikan pada umur 2, 4 dan 6 bulan ya. Bila dipergunakan vaksin PRV outer membran protein complex atau VRV OMPC yaitu dari merek dagang MSD diberikan pada umur 2 dan 4 bulan ya. Dosis ketiga yaitu pada 6 bulan tidak diperlukan lagi ya. Ulangan vaksin HIV diberikan pada umur 18 bulan setelah 1 tahun lebih
Apabila anak datang pada umur 1 sampai 5 tahun, jadi HIB-nya hanya diberikan 1 kali ya, nggak pakai perulangan. Untuk 1 dosis vaksin HIB berisi 0,5 mili diberikan secara intramuskular. Ini vaksin yang terakhir yaitu vaksin pneumokokal atau pneumonia, pneumokokus ya, pneumonia nanti ini jenis bakterinya Streptococcus pneumoniae. Salah satu gejala yang muncul juga ya dalam pandemik ini yaitu coronavirus, muncul pneumonia atau pembengkakan pada paru-paru ya. Ini infeksi yang disebabkan bakteri dengan nama penyakit pneumococcus ya. Sifatnya ini mengancam nyawa. Artinya ini agak bahaya, dan vaksin ini juga tidak merupakan vaksin wajib juga ya di Indonesia, karena kejadiannya jarang juga ya, terus mahal juga ya. Pokoknya ini di luar vaksin wajib di Indonesia ya. Terdapat 2 jenis vaksin VCV, yaitu ada vaksin yang jenis 13, 23 ya. Satu lagi mana ya? Ini digunakan pada pasien berusia di bawah 2 tahun, sedangkan vaksin yang 23 ini biasanya diberikan pada pasien berusia di atas 2 tahun ya. Infeksi ini dapat menyebabkan penyakit yang berat ya, diantaranya bisa meningitis, radang selaput otak, pneumonia ya, otitis media, ini pneumonia pada paru, otitis media pada telinga, dan bakterimia atau infeksi pada darah ya, infeksi bakteri pada darah, dan infeksi sinus atau saluran pernapasan, sinusitis ya. Ini merupakan reaksi-reaksi setelah pemberian dari vaksin ya, baik BCG, hepatitis B, HIV, campak ya, dan lain-lain ya. Reaksi lokal bisa berupa nyeri, bengkak, dan kemerahan. Kejadiannya 90 sampai 95% ya, pasti terjadi ini angka kejadiannya. Ini sistemiknya bisa berupa demam ya, lebih dari 38 derajat Celcius. Demamnya juga tadi ada yang bersifat rewel kalau pada anak, ada yang demam biasa saja. Ini reaksi lainnya yaitu lekas marah atau sensitif atau rewel ya. Dan gejala sistemik lainnya bisa ruam 5% ya. Untuk antisipasinya mah bisa digunakan obat analgesik antiviretik. Contohnya digunakan paracetamol atau dengan kompres kain dingin ya, atau diberikan cairan ekstra apabila pasien mengalami dehidrasi ya. Karena dengan panasnya yang tinggi, maka pasien bisa terjadi dehidrasi juga ya, karena nanti banyak keluar keringat, menguap ya. Nah, ini merupakan reaksi dari vaksin, onsetnya serta frekuensi dosis yang diberikan. Ini untuk vaksin BCG ya. Ini reaksinya penyebaran BCG yang fatal, interval onsetnya 1 sampai 12 bulan, lumayan panjang ya. Ini frekuensi dosis yang diberikan. Ini yang campak ya, efeknya bisa demam disertai kejang, bisa terjadi trombositopenia. Ini yang paling bahaya yaitu anafilaktis ya, shock yang bisa menyebabkan kematian juga. Ini onsetnya 1 jam ya, kalau ini harus langsung ditangani oleh tenaga kesehatan ya. Kalau terjadi shock anafilaktis, ini bisa terjadi mengais dan kejang berkepanjangan, artinya ini rewel ya, rewel dari 0 sampai 24 jam ya. Oke, untuk materi vaksin dicukupkan sekian. Untuk latihannya kita adakan nanti sore atau setelah sholat tarawih ya, nanti diinfokan kemudian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.